Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini Allah memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan. Satu nikmat yang banyak orang melalaikannya. As-sihhatu wal faragh. Dan kita bersyukur kepada Allah bisa memanfaatkan nikmat itu dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ketaatan itu adalah meningkatkan kualitas diri kita dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi wasilah, sarana bagi kita semua dimudahkannya jalan menuju surganya. Man salakat thoriqan yaltamisu fi ilman sahlallahu thoriqan ilal jannah. Siapa yang melakukan suluk, melakukan satu perjalanan untuk menuntut ilmu, sahlallahu thoriqan ilal jannah, maka Allah akan memberikan kemudahan jalan menuju surga. Allahumma amin. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang hadir maupun yang lewat Zoom, saya diminta untuk menyampaikan keutamaan bulan Dzulhijjah. Termasuk amalannya apa saja. Tentunya ini juga nanti masuk persoalan-persoalan fikih. Ya, masuk persoalan fikih. Mudah-mudahan cukup. Saya akan mulai dari taujih dari Al-Quran. Di dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna fi anfusikum." Al-ayah. Di dalam surat At-Taubah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa bilangan bulan, inna iddatas syuhuri indallah, bilangan bulan di sisi Allah itu isna asyara syahran, ada 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Ada 12 bulan. Bulan pertama bulan apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, cuma Rabiul Akhir, ya. Kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada 12 bulan. Kita ini kalau Januari, Februari kemutan nggih. Ya, Januari, Februari, Maret itu kita hafal. Sementara kalau bulan-bulan Hijriah ini ya kadang hafal, kadang lupa. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum,
dan janganlah kamu menganiaya dirimu di bulan-bulan itu. Penjelasan dari Ibnu Katsir, ya, ini Arbaun Hurum itu 4 bulan itu apa? Penjelasan Ibnu Katsir bahwa 4 bulan itu Arbaatun Hurum salah satu mutawaliyat, yang 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu berurutan. Dzulqa'dah itu bulan 11, Dzulhijjah 12, kemudian Muharram 1. Kemudian ada 1 bulan yang terpisah, yaitu bulan Rajab yang diapit antara Jumadisani sama Sya'ban. Jadi dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang oleh Allah disebut dengan Asyhurul Hurum. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Ya, Rajab itu terpisah, diapit antara Jumadisani sama Sya'ban. Penjelasan dari Ibnu Abbas berkaitan dengan Dzulhijjah atau Asyhurul Hurum ini, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Allah mengkhususkan dari 4 bulan itu Allah menjadikan dimuliakan. Maka Allah akan memberikan pahala yang sangat besar bagi orang yang melakukan perbuatan baik di bulan-bulan itu. Dan Allah akan memberikan dosa yang besar pula ketika orang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah di bulan-bulan itu. Ya, jadi 4 bulan itu termasuk Asyhurul Hurum. Salah satunya adalah bulan Dzulhijjah. Ya, Dzulhijjah ini salah satu dari bulan Asyhurul Hurum. Ya, sekarang sudah masuk bulan Dzulhijjah. Ya, tanggal pinten niki nggih? Tanggal 3 ya, sesuai putusan Tarjih hari Kamis ya, mulai tanggal 1 Dzulhijjahnya. Ya, walaupun putusan pemerintah sama NU itu hari Jumat ya. Nah, keutamaan yang ada di bulan Dzulhijjah ini, keutamaan yang ada di bulan Dzulhijjah ini khususnya berkaitan dengan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Jadi ada keutamaan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa keutamaannya? Di dalam riwayat Bukhari min hadisin Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin al amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadil ayyam. Tidak ada satu amal ya, tidak ada satu amal yang baik yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. Ya, min hadil ayyam, yakni ayyamal asri, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ada satu amalan-amalan, ya, tidak disebutkan apa bentuk amalnya itu. Nabi hanya mengatakan tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan sampai perbandingannya itu dengan jihad. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah. Tidak pula jihad di jalan Allah. Nabi SAW menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah. Illa rajulin kharaja binafsi wa amali summa lam yarji min dalika bisyai'in.
kecuali seorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian ia tidak kembali lagi, artinya syahid. Perbandingannya itu dengan jihad fisabilillah yang syahid. Ya. Jadi ada satu amalan kebaikan di 10 hari terakhir, di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Yang amalan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan apa saja ini nanti akan kita sampaikan. Jadi segitunya keutamaan bulan Dzulhijjah itu. Ya. Maka kalau kita memahami bahwa ketika kita mengikuti Rasulullah SAW, ya, maka akan ada rasa cinta atau akan ada cinta Allah kepada diri kita. Di dalam satu ayat Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah. Bentuk kecintaan kepada Allah itu pasti kita akan melakukan amal-amal kebaikan yang amal itu bisa mendatangkan cinta Allah. Amal itu bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bagaimana amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan-bulan ini. Maka Allah menjanjikan apa? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ini keutamaan. Ketika kita menganggap atau menyatakan diri cinta kepada Allah dengan cara melakukan amal-amal kebaikan di mana amal itu bisa mendatangkan cinta dari Allah. Ketika kita melakukan amal kebaikan, kita mengikuti Rasulullah SAW, Allah menjanjikan yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai. Yang tanya bulan penafsir makna walayalin asr ini ada beberapa pendapat. Misalnya kalau kita baca dalam penjelasan Ibnu Jauzi dalam Zadul Masir, beliau mengatakan qaulu ta'ala walayalin asrin, malam-malam yang 10 itu ada 4 qaul, ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama annahu asru dzulhijjah. Wayalalin asri itu adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama. Yang kedua, ya, pendapat yang pertama yang dikemukakan oleh Al-Aufi, Ibnu Abbas, ada Mujahid, ada Qatadah, ada Doha, ada Muqatil. Kemudian pendapat yang kedua, al-asru al-awakhir min Ramadan. Walayalin asri itu adalah 10 hari akhir dari bulan Ramadan. Ya, ini pendapat At-Tabyan dari Ibnu Abbas pula. Kemudian pendapat yang ketiga, walayalin asri itu adalah al-asrul awwalu min Ramadan. 10 hari pertama di bulan Ramadan.
Kemudian pendapat yang keempat, walayalin asri itu adalah apa? Al asrul awwalu minal Muharram. 10 hari pertama di bulan Muharram. Ya. Ini beberapa tafsir, penjelasan ya yang dimaksud oleh para ulama bisa dibaca dalam kitab Zadul Masir. Yang pertama adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang kedua adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang ketiga adalah 10 awal bulan Ramadan, yang keempat 10 awal bulan Muharram. Ini satu pendapat ketika menjelaskan tentang wal fajri walayalin asr. Kemudian penjelasan dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, ada satu kitab namanya Lataiful Ma'arif. Di dalam kitab itu dijelaskan tentang makna walayalin asrid. Malam-malam yang ke-10 itu apa? Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, wa ya asradil hijjah. Itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hada sahih alladzi alaihi jumhurul mufassirin minas salafin ghairihi. Ini adalah pendapat yang sahih yang dikemukakan oleh jumhur mufassir min salafin wa ghairihim, dari ulama salaf dan selain mereka. Wa huwa as-sahih an Ibnu Abbas. Ini adalah pendapat yang benar dari Ibnu Abbas. Jadi surat Al-Fajr ayat 2 tentang walayalin asr itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sampai dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan saking pentingnya. Ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian muncul pertanyaan begini, yang lebih utama itu 10 hari pertama Dzulhijjah atau 10 malam terakhir bulan Ramadan? Kan semua itu ada keutamaannya. Mana yang paling utama? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan? Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad mengatakan begini. Ketika ia ditanya tentang mana yang lebih utama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir malam Ramadan? Apa jawab Ibnul Qayyim al-Jauzi itu? Amma su'alu al-awwal faswabu fi ayyuqalu layalil asr akhir min Ramadan afdalu min layalil asri Dzulhijjah. Malam-malam 10 akhir dari bulan Ramadan itu lebih utama daripada malam-malam 10 di bulan Dzulhijjah. Kemudian hari-hari yang ke-10 bulan Dzulhijjah, hari-hari yang 10 pertama bulan Dzulhijjah itu afdalu min ayami asri Ramadan, lebih utama daripada hari-hari yang ke-10 di bulan Ramadan. Ini untuk merinci, ya, dirinci. Kenapa kemudian kalau disebut dengan malam ke-10 akhir Ramadan itu lebih utama daripada malam-malam 10 di bulan Dzulhijjah? Dan mengapa hari-hari yang ke-10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama daripada hari-hari ke-10 bulan Ramadan? Karena apa? Karena di 10 hari akhir bulan Ramadan itu keutamaannya apa? Ada Lailatul Qadri. Ada malam Qadar. Ya, yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu kalau disebut dengan al-layali, malam-malamnya. Ini kan hari. Ya. Sementara kalau disebut wa asyru Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu keutamaannya gimana? Karena pada hari itu ada Yaumun Nahr, hari berkurban. Ada Yaumu Arafah, puncak ya dari ibadah haji itu adalah Arafah. Termasuk ada Yaumut Tarwiyah, ya, persiapan orang untuk melaksanakan
wukuf pada tanggal 8 ya, tarwiyah, kemudian perjalanan ke 9-nya untuk di Arafah, kemudian 10-nya Idul Adha. Jadi kalau ditanya mana lebih utama, 10 hari terakhir Ramadan atau 10 hari al-bulan Dzulhijjah, maka dirinci tadi itu. Ya, kalau yang ditanya 10 hari terakhir Ramadan itu lebih utama daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena di malam-malam 10 hari terakhir itu ada Lailatul Qadar. Sementara kalau 10 hari terakhir, 10 hari pertama Dzulhijjah itu lebih utama daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena di hari-hari 10 hari di awal itu ada namanya Yaumun Nahr itu. Ya, waktu berkurban. Ya, ada Yaumul Id, ya, melaksanakan sholat Id. Ada Yaumu Arafah, ya. Ada Yaumut Tarwiyah. Ini penjelasan dari Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Lalu kemudian apa amalan-amalannya? Amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengisi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tadi itu? Ya, riwayat tadi mengatakan tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk melakukan amal soleh kecuali di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu. Lalu amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi itu? Yang pertama adalah puasa. Ya, puasa ini kalau persoalan puasa Arafah itu selesai. Bagaimana dengan puasa tanggal 1 sampai 10 misalnya? Ada beberapa riwayat. Ya. Yang pertama adalah puasa. Dalam riwayat an ba'di azwajihin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Riwayat dari sebagian istri-istri Nabi. Ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'adil hijjah wa yauma asyura wa salasata ayyamin min kulli sarin awalasnaini min nasari wal khamis. Kata sebagian istri Nabi ini, tidak disebutkan siapa. Rasulullah SAW itu, kata sebagian istrinya mengatakan, kemudian yang termasuk Imam Nawawi, 10 di sini maksudnya puasa sampai 9 hari. Karena kalau tanggal 10-nya dilarang pas Idul Adha. Wa salasati ayyamin min kulli sarin. Puasa 3 hari min kulli syahrin. Yaitu puasa Ayyamul Bid. Ya. Jadi ada 2 redaksi. Yang pertama menggunakan kata tis'a. Nabi itu tidak pernah meninggalkan puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah ini. Redaksi yang lain menggunakan kata-kata asar. Nabi itu
juga tidak pernah meninggalkan puasa di 10 hari pertama bulan oleh Imam An-Nawawi. Yang dimaksud al-asr di sini adalah 9 hari apa menjadi ini. Abdullah bin Nabi puasa tanggal 10 atau 10 hari di bulan Dzulhijjah itu, di awal pertama bulan Dzulhijjah itu. Ya. Ini kan seolah-olah kemudian berbeda. Ada penjelasan dari Imam Nawawi, termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani itu, bisa jadi Rasulullah SAW itu ketika berada di rumah Aisyah, itu memang Rasulullah tidak berpuasa. Atau pas pada saat safar, bepergian, sehingga kemudian Rasulullah tidak berpuasa. Tetapi ketika berada di rumah istri yang lainnya, ternyata para istri yang lain itu melihat Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Redaksi pertama mengatakan 9, redaksi kedua mengatakan 10. Ya. Dan ini masyru', artinya apa? Kalau kita mau melaksanakan, itu tidak mengapa. Bagian dari tadi, ya tidak ada hari-hari yang melakukan amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dari melakukan perbuatan amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu. Salah satu amalannya adalah dengan puasa. Termasuk sekalipun kita tidak harus puasa tanggal 1 sampai tanggal 9, cukup 1 hari saja, yaitu puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah. Ya. Dan ini fadilahnya orang melaksanakan puasa Arafah 1 hari ini 2 tahun. Dihapuskan dosa 2 tahun setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini keutamaan. Ya, jadi kalau kita tidak melaksanakan tanggal 1 sampai tanggal 9, maka cukuplah kita memilih tanggal 1 saja, yaitu puasa bulan atau tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, karena putusan tarjihnya itu tanggal Kamisnya itu sudah tanggal 1, maka puasa Arafahnya hari Jumat. Hari Jumat, ya, bersamaan dengan wukuf di Arafah. Hari Sabtunya sudah Idul Adha. Ini kemudian muncul banyak perdebatan, ya kan? Karena pemerintah dan NU memutuskan hari Idul Adha-nya menjadi hari Ahad yang berbeda dengan
wukuf di Arafah. Ya. Perbedaannya di mana? Apakah Arafah itu tempat atau waktu? Ya. Jadi kalau itu tempat mestinya tidak boleh menyelisihi. Tapi kalau itu waktu biasa jadi berbeda antara pelaksanaan wukuf di Arafah dengan puasa tanggal 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah itu memang waktunya wukuf di Arafah. Tapi tanggal 9 Dzulhijjah juga disebut dengan puasa Arafah. Nabi itu haji hanya sekali pada tahun 10 Hijriah itu, tetapi puasa Arafah itu sudah dilakukan Rasulullah sebelum Rasulullah melaksanakan ibadah haji. Sehingga Arafah di sini adalah berkaitan dengan waktu, bukan berkaitan dengan tempat. Dan itu biasa. Muhammadiyah juga pernah berbeda dengan Saudi ketika wukuf di Arafah selisih 1 hari. Ya itu biasa. Ya kita sikapi sebagai satu bagian dari istiad di dalam melaksanakan ibadah. Maka disinilah pentingnya kita itu punya paham agama. Ya, memilih paham agama itu penting supaya kita punya kepastian. Memilih Muhammadiyah sebagai paham agama dalam menjalankan agamanya, maka berarti kita meyakini tanggal 1 Dzulhijjah itu hari Kamis. Sehingga puasa kita nanti hari Jumat, puasa Arafah 9 Dzulhijjah itu. Kalau meyakini sesuai dengan keputusan pemerintah, ya harus yakin. Ini karena kita semua ini kan muqallid, ya. Saya sebut kita semua ini adalah muqallid. Orang yang bertaklid. Tetapi muqallid bil ilmi. Orang yang bertaklid tapi dasarnya dengan ilmu. Maka disinilah pentingnya kajian-kajian itu. Ya, jangan muqallid yang enggak didasari dengan ilmu. Karena kita bukan seorang mujtahid. Ya, ulama-ulama kita Muhammadiyah itu sudah beristias di mana rupa untuk menentukan kapan penetapan 1 Dzulhijjah. Itu sudah diputuskan oleh ulama-ulama terjih yang juga punya kualifikasi untuk melakukan istihad. Dan kita semua sebagai anggota warga Muhammadiyah, rukun warga itu ya sami'na wa ta'na, kira-kira gitu. Jadi rukun sebagai warga Muhammadiyah itu sami'na wa ta'na atas keputusan tarjih Muhammadiyah. Itu lebih selamat. Wong kita ini nggak bisa berijtihad sendiri. Ya, ini amalan yang bisa kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Kemudian yang kedua, amalan memperbanyak zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, anjuran untuk memperbanyak zikir, ya. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan ingatlah dengan menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang ditentukan. Fa innal ayyam al-ma'lumati ya ayyamul asr inda jumhur ulama. Yang disebut dengan hari-hari yang ditentukan itu adalah hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Itu kita mau banyak zikir. Apa yang bisa kita baca? Penjelasan Musnad Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayamin a'dhamu indallah wala habu ilahil amalu fihinna min hadil ayyamul asr fa aksiru fihinna min tahlil wa takbir wa tahmid. Ya, jadi kata Ibnu Umar, tidaklah dari hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan tidak lebih dicintai di sisi Allah untuk melakukan amalan-amalan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu. Apa itu? Fa'asiru fihinna minnat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu untuk mengucapkan tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah. Ya. Atau kita biasa melunjumkan apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kita lujumkan.
Ya. Terus menerus ya. Kita membaca itu memperbanyak zikrullah ini. Selain itu juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah itu juga termasuk bagian dari sedekah kita. Ros ini ada sedekahnya. Ya. Di antara sedekah yang bisa kita lakukan adalah apa? Kullu tasbihatin shadaqah. Setiap ucapan tasbih itu adalah sedekah. Wa kullu takbiratun shadaqah. Ucapan takbir itu juga sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Ucapan tahlil la ilaha illallah juga sedekah. Wa kullu tahmidatin. Ucapan alhamdulillah juga sedekah. Wa'mur bil ma'rufin shadaqah. Wa nahyu 'anil munkar shadaqah. Zikir tadi itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala, tapi sebenarnya kita bersedekah terhadap diri kita sendiri. Kita mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala, tapi sejatinya kita itu untuk diri kita sendiri, sedekah untuk diri kita sendiri. Sementara wa'mur bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu adalah aspek eksternal kita. Kita ajak-ajak kepada orang, yo melu taklim, yo melu kajian, yo sholat jamaah. Itu bagian ajak-ajak untuk melakukan kebaikan, itu juga sedekah kita. Termasuk mencegah kemungkaran. Ya. Dalam riwayat yang lain juga, ada para sahabat yang madul kepada Rasulullah SAW. Kata para sahabat ini, ya Rasul, enak sekali jadi orang kaya. Ia sholat, kami sholat. Ia puasa, kami puasa. Tapi begitu ia melaksanakan zakat, infak kami tidak bisa karena kami orang miskin. Lalu Rasulullah mengatakan, kullu tasbihatin shadaqah, wa kullu takbiratin shadaqah, wa kullu tahmidatin shadaqah, wa kullu tahlilan shadaqah. Jadi sedekah itu tidak selalu dalam bentuk harta. Ya. Imam Nawawi maksudnya itu adalah pahalanya sama dengan orang yang bersedekah dengan harta. Itu kalau nggak punya, ya kalau punya ya tetap lebih utama dengan harta bendanya. Ya. Jadi ini berkaitan dengan zikir. Perbanyak kita menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, amalan yang bisa kita isi, ya, yang bisa kita lakukan untuk mengisi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah apa? Yaitu tentunya adalah sholat Idul Adha pada tanggal 10. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Sholat di sini adalah sholat Id. Ya. Di dalam fikih sunnah, Syekh Sabiq mengatakan syariat sholatul idaini fi sanatil ula. Syariat sholat Id itu pada tahun yang pertama minal hijriah. Wahiyya sunnatun mu'akkadun. Wadibun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amar rijal wan nisa ayyakhujulaha. Jadi sholat Id itu sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan karena Rasulullah selalu melaksanakan itu, bahkan memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan untuk keluar rumah. Baik yang haid maupun yang tidak itu keluar rumah supaya apa? Ini bagian dari syiar. Mereka bisa mendengarkan ceramah. Ya, ini bagian dari syiar. Maka bahkan di dalam hal perjalanan saja itu diatur. Karena ini bagian dari syiar. Jadi misalnya kalau kita berada di, intinya perjalanannya menuju ke tempat sholat itu berbeda. Tidak sama. Berangkatnya lewat jalan sini, pulangnya jalan lewat sini, cari jalan yang lainnya. Karena itu bagian dari syiar. Ya, sampai diatur. Ya. Jadi hukumnya adalah sunnah muakkadah. Walaupun kalau kita bicara tentang fikihnya, misalnya saya baca di dalam Mausu'ah Fiqh Kuwaiti,
bab sholat id, dikatakan para fuqaha berselisih, ikhtilafal fuqaha fi hukmi sholatil id. Para ulama fikih berselisih tentang hukum sholat id. Fadhaba al-malikiyatu wasyafi'iyatu ila anna sunnatun mu'akkad. Pendapat ulama-ulama Malikiyah, Syafi'iyah bahwa sholat id itu adalah sunnah mu'akkad. Ini berdasarkan satu hadis, ada seorang A'rabi yang tanya tentang amalan apa yang wajib dilakukan sebagai seorang muslim. Nabi mengatakan apa? As-shalawatul khamsah. Sholat 5 waktu itu. Sehari 5 kali itu. Faqala hal alayya ghairuhunna. Kata A'rabi ini, ada yang lain enggak? Kata Rasulullah, ila antatawa'ah. Yang lainnya itu adalah sunnah. Ini pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, wadhaba al-Hanafiyah. Menurut ulama-ulama Hanafiyah, bahwa sholat id itu adalah wajibatun. Ya, wajib di sini adalah antara fardu dan sunnah. Ya, intinya sangat dianjurkan untuk melaksanakannya itu. Dasarnya apa? Nabi tidak pernah meninggalkan selama hidupnya itu melaksanakan sholat id. Ya. Ini pendapat Hanafiyah. Pendapat yang ketiga, wadaba al-Hanabilatu ila anna fardun kifayah. Itu adalah fardu kifayah. Jadi ini sudah ada yang melaksanakan, maka yang lainnya gugur. Ini berkaitan dengan aspek hukumnya, ya, sholat id itu. Kemudian ibadah lain yang kita lakukan untuk mengisi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah al-udhiyah atau berkurban. Ya. Sejarah korban itu panjang. Dimulai sejak Nabiullah Adam alaihissalam. Bisa dibaca dalam surat Al-Maidah ayat 27, Allah berfirman, "Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, pakai kurbanan. Ya. Makanya kurban itu dari korba ya korba. Jadi korba ya korribu, ya kurbanan. Yaitu artinya apa? Mendekatkan diri, mempersembahkan. Ya. Maka ada istilah taqarrub ilallah. Ya. Jadi di antara dua korban yang dilakukan oleh anak Adam ini, anak Nabiullah Adam, Habil dan Qabil ini, maka salah satu di antara mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu korbannya Habil. Habil ini kan seorang pengembala. Sementara Qabil itu pertanian. Ya, Qabil ketika mempersembahkan itu dipilihlah sesuatu yang kurang bagus. Sementara kalau Habil dia mengorbankan penggembalanya itu, kambingnya itu yang terbaik. Maka kemudian diterimalah Habil dan ditolaknya Qabil. Lalu disinilah kemudian terjadi pembunuhan pertama di dalam peradaban manusia itu. Kata Qabil, la'aqtulannaka, sungguh aku akan membunuhmu. Qala, kemudian Habil berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah yang menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Ini sejarah korban itu sudah dimulai sejak Nabi Adam sampai kemudian pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya itu. Ya, saya tidak bicara dalam konteks hal itunya. Nah, istilah korban itu kemudian di dalam fikih disebut juga dengan al-udhiyah.
Udhiyah itu apa? Sesuatu yang disembelih dari hayawan. Ya, sesuatu yang disembelih dari hayawan. Ini menurut bahasa. Secara istilah, ismun lima yudbahu min ghanamin au baqarin au ibilin yauma idul adha wa ayyamu tasrik taqarruban ilallahi ta'ala. Nama sesuatu yang disembelih baik dari ghanam, kambing, kemudian sapi, unta pada hari Idul Adha dan hari-hari tasrik 11, 12, 13 taqarruban ilallahi ta'ala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini berkaitan dengan kurban. Apa hikmahnya? Hikmah kurban itu, disyariatkannya kurban, kalau saya baca di dalam Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, bab tentang al-udhiyah itu, dikatakan bahaya syukron lillah. Kurban itu dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat hidup. Ya. Kalau akikah, syukur atas kelahiran. Ya. Kemudian yang kedua, bagian dari Ihya'us Sunnati Sayyidina Ibrahim Al-Khalili alaihi salatu wassalam. Menghidupkan sunnah Nabiullah Ibrahim Khalil. Khalil itu kekasih. Ya, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah merintahkan untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Kemudian yang ketiga, hikmah disyariatkannya kurban itu supaya orang mukmin mengingat ayatadzakkarul mu'minu anna sabra Ibrahim wa Ismail. Mengingat tentang kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika mereka mau disembelih itu. Ya, jadi anak yang ditunggu-tunggu tiba-tiba kemudian ada perintah untuk menyembelih. Siapapun itu pasti ada pertentangan. Pasti ada pertentangan. Kecenderungan untuk mengikuti nafsu, materi, atau kecenderungan untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ibrahim alaihissalam lolos. Ia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengingat akan kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ya, dalam rangka ketaatan dan kecintaannya kepada Allah dibanding anak dan nafsunya. Itu pilihan yang sangat berat. Termasuk ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menjauhkan anaknya di satu tempat yang tidak ada tanamannya. Di Bakkah, di Makkah pada saat itu juga pilihan yang sulit. Anak yang ditunggu-tunggu, ya, lahir, kemudian diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga pilihan-pilihan yang berat, ya. Bagaimana kemudian kita mengingat bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan dalam hal melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkaitan dengan apa hubungan? Ya, mengalirkan darah dan syukur nikmat dan taqarrub ilallah. Apa hubungannya mengalirkan darah, hiraqatid dam, dengan syukur nikmat dan taqarrub ilallah? Dikatakan bahwa hadhil iraqatan wasilatun litausiati ala nafsi wa ahli baiti. Bahwa mengalirkan darah itu sebagai sarana untuk meluaskan jiwa, ya, wa ahlil baiti, dan keluarga rumahnya. Wa ikramil jari wa dhaif, memuliakan tetangga dan tamu. Wa tasaddaqu ala fakiri, dan mensedekahkan kepada orang fakir.
wa hadi kullaha madahirul farah wasururi bima an'amallahu bi alal insan. Semua itu mengalirkan darah dengan cara menyembelih itu adalah menampakkan sesuatu yang menggembirakan lil farahi wasurur atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ya. Ini rasa syukur itu. Ya. Jadi mengalirkan darah dengan cara berkorban itu bagian dari apa? Ikramul jari. Dengan kita mengalirkan darah disembelih, kemudian dibagi-bagi kepada orang-orang fakir, ya, orang yang membutuhkan. Itu dalam rangka apa? Wasurur, menggembirakan dengan apa yang telah Allah berikan nikmat kepada manusia. Ya, bahasa lain apa? Tahadus nikmah. Ya. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Ya. Yang kedua, al-mubalaghatu fi tasdiqi ma akhbaru billahu. Yaitu sangat meyakini, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menciptakan al-an'am, binatang ternak itu linafil insan, untuk kemaslahatan, untuk kemanfaatan manusia. Ya, bahwa binatang baik itu apapun, termasuk sapi itu adalah untuk linafil insan, supaya memberikan kemanfaatan bagi manusia. Ya, orang dipujo-pujo. Ya. Ini hubungannya. Kemudian berkaitan dengan korban sendiri, aspek hukumnya ini juga macam-macam. Ya, ini kita bicara aspek fikihnya. Hukum korban itu para ulama berbeda. Ada mengatakan korban itu wajib dan ada mengatakan korban itu adalah sunnah. Dalam Wahbah Jukhaili Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, di sana dikatakan waqala Abu Hanifah wa ashabuhu. Abu Hanifah dan teman-temannya mengatakan innaha wajibatun maratan fi kulli am alal mukim. Jadi korban itu wajib sekali setiap tahun bagi orang yang mukim, bertempat, ya, tidak dalam safar. Ini juga dikemukakan oleh At-Tokhawi bahwa korban itu adalah wajibatun, wajib. Tetapi sahabat Abu Hanifah, Abi Yusuf dan Muhammad As-Syaibani mengatakan korban itu adalah sunnah muakkadun. Sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Sementara kalau selain Abu Hanifah, ya, selain ulama-ulama Hanafiyah mengatakan korban itu sunnah muakkadah. Ya. Hanya saja makruh bagi orang yang mampu meninggalkan korban. Ini ulama Malikiyah mengatakan begitu. Apa dasar yang dimengatakan tentang wajibnya berkorban itu? Ada riwayat dari Ahmad dan Ibnu Majah. Man wajada sa'atan falam yudokha fala yakrobana musallana. Siapa yang mendapati keluasan rezeki, rezeki yang berlebih, ya, kemudian tidak berkorban, fala yakrobana musallana, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Imam As-Sun'ani menjelaskan di dalam Subulus Salam mengatakan begini. Dalil wajibnya korban itu kepada orang yang diberikan keluasan, ya, dan larangan untuk mendekati tempat sholat itu menunjukkan apa? Bahwa meninggalkan yang wajib itu seperti perkataan la faidata bis sholati ma'at tarki hadal wajib. Ora ana faedahe sholat ketika meninggalkan korban ini. Seolah-olah mengatakan begitu. Maka redaksi hadisnya fala yakrobana musallana, jangan mendekati tempat sholat kami. Itu seperti mengatakan la faidata fi sholati ma'at tarki hadal wajib. Tidak ada faedahnya melaksanakan sholat ketika meninggalkan yang wajib ini. Apa yang wajib itu?
berkorban. Fasholli li rabbika wanhar. Ya. Ini penjelasan dari Imam As-Sun'ani dalam Subul Salam ketika mensyarah tentang hadis ini. Ya, ini yang menjadi dasar ulama-ulama Hanafiyah tentang wajibnya kurban. Kemudian ulama-ulama yang mengatakan tentang sunnahnya kurban itu berdasarkan riwayat, idza ra'aitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudakha falyumsik an sya'rihi wa adbarihi. Apabila salah seorang kamu melihat hilal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudakha, dan hendak untuk berkorban, falyumsik an sya'ri wa adbarihi, maka hendaklah ia menahan dari rambut dan kukunya. Ya. Ini yang menjadi dasar tentang bahwa kurban itu adalah sunnah. Kemudian riwayat lain dari Ibnu Abbas, sami itu Rasulullah SAW qala, salasun hunna ala faraid, ada 3 hal yang bagiku wajib. Salasun hunna alayya faraid, ada 3 hal yang bagiku adalah wajib, wa hunna lakum tatawwu, dan bagi kamu adalah sunnah. Apa itu? Al-witr, salat witir. Qiyamul lail itu bagi Rasulullah wajib hukumnya. Wan nahr, berkorban itu bagi Rasulullah juga wajib. Wa sholatud duha, salat duha itu bagi Rasulullah juga wajib hukumnya. Bagi kita semua itu adalah sunnah muakkadah. Kenapa? Karena Abu Bakar sendiri, Umar, Abu Bakar, itu keduanya tidak kemudian setiap tahun berkorban. Apa alasannya? Makhafatan ayyuradalika wajibin. Khawatir dilihat oleh orang bahwa hal itu menjadi wajib. Ya, ini yang menjadi dasar berkaitan dengan hukum kurban. Ya. Kemudian jenis hewan kurban yang umum, ya, itu adalah al-ibil, wal bakor, dan ghanam, ya, itu kambing, ya. Jadi bahkan ada satu riwayat, ini kita baca, bisa dibaca di dalam Sahih Fiqhus Sunnah Abu Malik Kamal bin Said Salim, dikatakan begini, ini memang pendapat yang ya, yang agak aneh. Jadi dikatakan begini, Haka Ibnul Mudir Anil Hasan bin Saleh Annau yajuju ayudoha bibakoril waksi. Ya, ini kata Ibnu Mudir dari Hasan bin Saleh, ia membolehkan berkorban dengan sapi liar. Sapi liar itu apa? Kerbau niku. Ya. Waksi itu liar. Makanya ada yang membunuh Hamzah itu namanya wahsi. Itu memang orang liar itu. Wabiddob juga boleh juga dengan biawak. Nah, ini pendapat yang agak aneh kan ya. Ya, jadi Ibnu Mudir itu berpendapat ya bahwa boleh berkorban dengan sapi liar, wabiddob, dan dengan biawak. Bahkan qala Daud fi bakoril waksi. Daud mengatakan bakoril waksi itu ya sapi liar itu ya mungkin yang dimaksud adalah kerbau niku. Ya. Wa jaza Ibnu Hazm bi kulli hayawanin yuqalu lahmuhu min dil arba'in aw ta'irin. Ini pendapat agak aneh lagi. Ibnu Hazm itu termasuk Dohiri. Ia mengatakan bolehnya berkorban itu dengan semua hewan yang dagingnya halal dimakan, min di arba'in atau irin, baik yang berkaki 4 maupun burung. Ini kan pendapat. Ini dalam aspek fikih ya. Bahkan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm ini didasarkan dari perkataan Bilal, ma kuntu ubali.
laudohai tabidi. Ya, saya tidak peduli seandainya saya itu berkorban dengan ayam jantan. Ya, ini sebenarnya lebih kepada apa? Memotivasi, ya, memotivasi. Tapi pendapat jumhur, ya, dan ini ijma, la tasihhu illa biyah, tidak sah korban kecuali dengan 3 tadi. Unta, sapi sama kambing. Ini beberapa pendapat. Ya, jadi jumhur ulama mengatakan tidak sah, ya, korban selain tadi yang unta, sapi sama kambing tadi itu, dan tidak ada riwayat yang menyelisih tentang hal ini. Ya. Tidak ada riwayat atau hadis bahwa Rasulullah dan para sahabatnya itu berkorban selain dari 3 binatang tadi, unta, sapi sama kambing. Ya. Kemudian mana yang lebih utama dari 3 binatang tadi itu? Ini kalau kita bicara fikih itu kan memang ada banyak pendapat. Ya. Ini bisa dibaca di dalam Ikhtilaful A'immatul Ulama, Al-Wajir, Abi Mudhaffar Yahya bin Muhammad bin Habirah. Dikatakan begini, faqala Abu Hanifah wa Ahmad Basyafi'i Abdul wal Ibil. Yang paling utama itu adalah unta. Summal bakor, kemudian sapi, summa ghanam, kemudian kambing. Kata Malik, al-afdalu ghanam, summa ibil, summa bakor. Yang utama adalah kambing, kemudian sapi, kemudian yang paling utama kata Malik adalah kambing, kemudian onta, kemudian sapi. Ibnu Sa'ban mengatakan yang paling utama adalah kambing, kemudian sapi, kemudian onta. Nabi sendiri itu korbannya dengan 2 kibas. Yang bertanduk, yang warnanya ada hitam dan putihnya. Ya, ini yang menjadi dasar beberapa riwayat mengatakan bahwa yang lebih utama itu adalah kambing itu. Tetapi sebenarnya Nabi itu ingin menunjukkan bahwa umatnya itu tidak semua mampu untuk bisa membeli onta atau sapi. Sehingga kemudian Nabi menyontohkan korbannya itu dengan kambing karena umatnya memang berbeda-beda. Ya, ada yang bisa beli sapi, ya silakan beli sapi. Yang bisa beli onta, silakan beli onta. Tapi dengan Nabi korban 2 kibas itu menunjukkan bahwa umatnya itu beragam. Tidak menunjukkan bahwa kambing itu lebih utama. Tetap yang lebih utama adalah dari sisi harga, kualitasnya. Tentunya dari harga, onta dengan sapi mesti lebih mahal onta. Ya, sapi dengan kambing lebih mahal sapi. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa umat Nabi itu beragam, tidak semua umatnya itu bisa membeli sapi atau onta. Ya, bukan pada aspek bahwa dengan kambing itu lebih utama. Tetap yang lebih utama ya yang terbaik, yang punya kualitas. Termasuk korban itu juga bisa dengan kerbau. Maka kalau kita jumpai di Kudus itu nggak ada yang korban sapi. Ya, Kudus, maka ada satenya, sate kerbau. Ya, jamus kalau dalam bahasa Arabnya itu. Ya, kerbau itu adalah al-jamus. Ya. Kemudian hal yang penting lagi yang perlu dipahami berkaitan korban ini, bahwa satu korban itu cukup untuk satu keluarga. Ya, satu korban cukup untuk satu keluarga. Jadi kalau misalnya tidak perlu kemudian disebutkan tahun ini untuk saya, tahun depan istrinya, tidak. Ya, cukup saya dan keluarganya. Ya, walaupun juga ada pendapat korban itu untuk satu. Tapi ini berbeda. Ibadah akikah itu untuk individu. Ya, zakat itu individu, tapi kalau korban itu sifatnya adalah bersama. Ya, sehingga ketika ada aturan berkaitan dengan ketika melihat Dzulhijjah,
yang hendak melaksanakan kurban maka jangan memotong rambut atau kuku. Itu bagi yang memahami satu kurban cukup untuk satu keluarga, maka merekalah yang tidak memotong rambut dan kukunya itu. Yang namanya keluarga itu suami istri sama anak. Ya. Atau orang yang berada di dalam tanggungannya, misalnya ibu. Nah, itu masih satu keluarga. Orang-orang inilah yang kemudian tidak diperbolehkan untuk memotong rambut dan kukunya. Toh seandainya mau melaksanakan kurban satu keluarga itu sampai 5 misalnya, ya tentunya itu tidak apa-apa. Ya, tinggal bagaimana niatnya. Ya, ini yang harus diperbaiki. Sebagaimana doa Rasulullah SAW, Allahumma hada anni wa amman lam yudhha min ummati. Ya Allah, ini korban dariku dan dari umatku yang tidak berkorban. Ya. Ini ya berkaitan dengan itu. Kemudian hal yang lain berkaitan dengan korban ini bahwa sering berkorban. Ya, sering berkorban itu kalau 7 orang, sapi bisa untuk 7 orang. Ya. Bahkan kalau onta itu ada yang mengatakan 10 orang. Ya, jadi ada riwayat sapi dan onta 7 orang, tapi juga ada riwayat onta itu bisa untuk 10 orang. Ya, ini diperbolehkan. Kemudian siapa saja yang berhak untuk menerima korban? Jelas yang pertama adalah shahibul korban. Ini bisa dibaca di dalam surat Al-Hajj ayat 28. Ya, fakulu minha wa'atimul ba'is al-fakir. Makanlah korban itu dan berikanlah kepada orang yang sengsara lagi fakir. Ya. Kemudian ada lagi surat Al-Hajj ayat 36. Wa'atimul qani wal mu'tar. Berikanlah orang yang meminta-minta, ya. Al-mu'tar, al-qani itu orang yang yang tidak meminta-minta. Sementara al-mu'tar itu orang yang meminta-minta. Kemudian riwayat dari Ali bahwa Ali itu pernah mewakili Rasulullah SAW agar ia membagikan seluruh daging kurban, ya, baik kulitnya, bahkan kalau unta itu ada yang untuk naik itu, ya, itu juga sekaligus disedekahkan semuanya. Ya. Ini jadi penerima korban itu siapa? Shahibul korban, orang yang sengsara lagi fakir, surat Al-Hajj ayat 28. Yang ketiga, orang yang tidak meminta-minta dan orang yang minta-minta, surat Al-Hajj ayat 36. Kemudian riwayat dari Ali bin Abi Thalib, orang-orang miskin. Nah, bagaimana dengan kulit? Ini seringkali jadi masalah. Ada dasar yang mengatakan bahwa tidak boleh menjual kulit. Man ba'a jildu udkhiyatahu wala udkhiyalahu. Siapa yang menjual kulit korban, maka ibadahnya itu tidak dianggap, enggak ada nilainya. Ya. Bahkan riwayat yang lain larangan, ya, untuk menjual daging hadyu, termasuk daging hewan korban. Perintahnya apa? Makanlah, sedekahkanlah, manfaatkan kulit hewan korban itu dan jangan kamu menjualnya. Nah, ini beberapa dasar berkaitan dengan larangan-larangan kaitan dengan kulit hewan kurban. Tetapi ada beberapa penjelasan, ini putusan tarjih. Saya ngutip putusan tarjih. Jadi tarjih itu pernah seminar itu tanggal 23 Maret yang lalu 2022. Kemudian hari Sabtu kemarin ada sosialisasi tentang perkara-perkara berkaitan dengan kurban. Ya, ini menyikapi tentang kulit. Ya, menyikapi tentang kulit. Ini saya bacakan hasilnya. Larangan menjual kulit hewan sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi itu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para ulama di antara Al-Auza'i, Abu Saur, kemudian juga mazhab Syafi'i, mengatakan dibolehkan menjual kulit hewan kurban sepanjang hasil penjualan itu ditasarufkan untuk kepentingan kurban.
Ya. Jadi tidak untuk kepentingan si sohibul kurban. Ya. Ini mengutip pendapat dari Muhammad Asy-Syaukani dalam Nailul Autor. Kemudian yang kedua, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa boleh menukarkan kulit hewan kurban sepanjang tidak dengan dinar atau dirham. Barter berarti. Melainkan dengan barang, karena dengan barang itu akan dapat untuk dimanfaatkan. Ini juga sama ya pendapat dari Asy-Syaukani. Dengan keterangan di atas, ini kesimpulan dari tarjih. Kiranya dapat disarikan bahwa boleh menjual kulit hewan kurban, kemudian hasil penjualan untuk membeli daging atau kambing yang selanjutnya dibagikan kepada orang yang berhak menerima bagian daging kurban. Yang dilarang adalah menjual kulit hewan kurban yang hasil penjualannya untuk kepentingan pribadi sohibul kurban. Jadi kalau misalnya di sini ada takmir, ya serahkan ke takmir untuk keperluan misalnya membeli karpet misalnya. Itu diperbolehkan. Nah, ini kesimpulan dari hasil seminar berkaitan dengan fikih korban kontemporer yang dilakukan oleh Pusat Tarjih Muhammadiyah tanggal 23 Sya'ban atau 26 Maret 2022. Ya. Kemudian masalah lain terakhir berkaitan dengan mengatasnamakan korban untuk orang yang telah wafat. Ini juga saya kutip dari putusan tarjih, hukum berkorban adalah sunnah muakkadah, sementara itu berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia diperbolehkan dengan rincian. 1. Orang yang hidup mengikutkan pahala berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Tadi 1 korban untuk seluruh keluarga, termasuk mereka yang meninggal dunia. Ya. Kemudian yang kedua, menyembelih korban yang disebabkan tuntunan wasiat yang disampaikan sebelum seorang meninggal dunia atau sebenarnya. Jadi kalau orang yang meninggal dunia itu bisa dikorbankan dengan syarat yang memang berwasiat. Yang kedua, ada nadar. Sehingga ketika dia sudah menadar kemudian kok meninggal, maka keluarganya wajib untuk menunaikan nadar orang yang mau berkorban itu. Riwayat-riwayat tentang bolehnya membadali haji, tentang sedekah macam-macam itu konteksnya adalah nadar. Sehingga disamakan dengan hutang. Karena hutang maka wajib dibayar, apalagi ini hutang kepada Allah. Nadar dalam rangka kebaikan itu wajib ditunaikan oleh keluarganya. Ya, ini konteksnya di situ itu. Ini hasil dari putusan tarjih. Maka jika tidak ada dua hal tadi itu, ya, bukan karena ada wasiat atau bukan karena ada nadar, maka tidak diperbolehkan berkorban atas nama orang yang sudah meninggal. Wa alaisal insani illa masa, dan tidaklah seorang itu kecuali apa yang ia usahakan sendiri. Saya kira itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal kaitannya dengan keutamaan bulan Dzulhijjah dan amalan-amalan apa yang kemudian harus kita lakukan.